Nah, dia sangat mencintai gurunya. Nah, kembali kita kepada cerita Imam Syafi'i tadi. Jadi waktu dia lewat di padang pasir, kudanya dihias, dan dia sudah hafal Al-Quran, umur 17 tahun, hafal syair, hafal hadis. Waktu itu dia dirampok, datang tukang begal. Dia dirampok karena kudanya agak lain dari yang lain. Perampok ini sudah tua, tapi masih merampok, badannya kekar. Sedangkan Imam Syafi'i masih remaja, namanya Muhammad bin Idris. Syafi'i itu kakeknya. Ketika dirampok, ditanya, "Kam dirhamul lak?" Berapa dirham kamu punya duit? Katanya, situna mi'ah, 600 darahim. Ada dirham saya 600. Di mana? Itu di tas bagian belakang. Serahkan kepada saya. Iya, enggak apa, diserahkannya kepada perampok tadi. Wah, waktu diserahkannya kepada perampok tadi, dibacakannya ayat Al-Quran. Asyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Surat Al-Maidah ayat 38. Perampok maupun laki-laki maupun perempuan harus dipotong tangan keduanya. Itu bunyi ayat tadi. Diulang dengan suara yang indah oleh Imam Syafi'i tadi. Oh, bergetar hatinya perampok tadi. Sudah itu dia menangis. Dipeluknya anak remaja yang ganteng tadi. Katanya, ambillah uang ini kembali. Aku bertobat. Kenapa? Tergetar hatiku karena bacaan ayatmu. Memang hafal Quran dia. Nah, akhirnya dikembalikan perampok tadi, dia sudah tobat dan dia pergi. Setelah pergi, malah kawan-kawan dari Muhammad Idris tadi yang datang kepada dia. Syafi'i, limadza kadzalik? Apa yang terjadi? Kenapa terjadi demikian? Kok bisa engkau dengan sukarela saja memberikan ini uang 600 dirham? Iya, rela, memang terniat di dalam hatiku ingin memberikan kepada seseorang. Ya, aku berikan kepada dia. Apalagi aku memberikan itu ikhlas. Oh, begitu. Iya, saking ikhlasnya ada getaran di dalam hatinya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu itu, Pak, ikhlas, ada getaran di hati. Apalagi diucapkan nama Allah. Orang beriman itu wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, ada getaran di hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, bertambahlah keimanannya. Nah, rupanya orang tua perampok tadi bergetar. Akhirnya ada di antara rombongan yang tadi ketemu dengan perampok itu di tempat yang lain. Ini kan perampok yang sudah bertobat kemarin. Naam, katanya, bala itu lebih dari na'am. Kalau na'am itu ya, tapi kalau bala itu iyo bana. Nah, betul, sak betule, kata orang Jawa. Betul, yang sebetul-betulnya. Iya, kenapa Bapak menangis ketika mengambil uang 600 dirham dikembalikan? Karena katanya ada getaran di hatiku, tak sanggup aku mengambilnya. Tubuhku bergetar, jantungku bergerak-gerak. Ia orang hafal Quran. Nah, makanya jangan main-main dengan orang yang hafal Quran. Muliakan dia. Dia adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau di Arab orang-orang hafal Al-Quran itu tidak diboleh nyapu masjid. Karena dia tinggal masjid nyapu. Jangan. Biar saya yang menyapu. Kenapa? Engkau adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan. Biar aku yang menyapu. Itu pahalanya besar sekali. Berebut orang. Kagum terhadap orang yang hafal Al-Quran. Apalagi hafal 30 juz. Hafal sebagian saja dia sudah kagum.
Nah, jadi pada ini bintu hormat, jadi disebut kenapa engkau bisa menggetarkan hati perampok itu hai Syafi'i? Karena aku ikhlas sekali pada waktu itu dan dekat kepada Allah. Nah, jadi akibat keikhlasan itulah timburan getaran di dalam hati. Jadi kalau kita ingin puasa kita, baca ayat kita, apa saja yang kita lakukan ikhlas, itu ada getaran di dalam hati. Itulah dari surat Al-Anfal ayat berapa tuh Pak Imam? Ingat? Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sebelum itu wa iza zukirallah ayat 8 rasanya ya. Wajilat, iya kan? Ayat 2. Ayat 2. Saya lah pada ayat 2 kata Ustaz. Itu dikatakan wa iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah ada getaran di hatinya. Menyebutnya itu harus ikhlas. Kalau menyebutnya sembarangan saja nggak ada getaran di hati. Jadi getaran di hati. Termasuk mendengar suara azan, kalau ada getaran di hati, wah luar biasa. Dan setan pun tergetar di hatinya dan dia melarikan diri. Jadi setan melarikan diri kalau mendengarkan suara-suara orang mengaji dan suara azan. Bisa ngerti Bu? Paham? Ngerti? Nah, kalau sudah ngerti, kita cukupkan demikian. Masuk waktu? Pas pula waktunya. Alhamdulillah ilahuna. Sampai di sini dulu. Arju minkum, aku harapkan kepadamu afwan, maaf dan terima kasih. Ila liqa ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Banyak salam berarti tidak ada yang ngantuk dia. Allahu akbar. Waalaikumsalam. Astaghfirullah. Lah bisa salat.